Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Nugraha Maulana dengan NIM 146 kelas 2024C. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai evaluasi hasil ujian akhir semester untuk matkul politik dan negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama tersebut melalui analisis saya, yang dimana politik seringkali dikaitkan dengan para pejabat pemerintah. Hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Politik juga menjadi pengaruh dalam masyarakat di suatu negara, karena di dalam suatu negara tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk beberapa aspek seperti pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Salah satu contoh mengenai kebijakan yang sangat berpengaruh ialah kenaikan PPN yang semula 11% menjadi 12%. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada kenaikan harga beberapa barang, dan dalam perspektif ekonomi, hal demikian disebut sebagai dominoes effect. Tujuan utama pemerintah adalah menambah pendapatan negara, maka dapat disimpulkan kebijakan pemerintah terlebih mengenai tentang kenaikan PPN yang semula 11% menjadi 12% sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan suatu masyarakat, termasuk kehidupan ekonominya. Selanjutnya yaitu ada mengenai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dimana dijadikannya Pancasila sebagai landasan berideologi serta sebagai falsafah bangsa. Hal ini menjadikan di dalamnya memuat tata penyelenggaraan negara, kehidupan berbangsa, serta prinsip dasar kehidupan sehari-hari. Pendaparan tersebut jelas menunjukkan adanya peran Pancasila dalam stabilitas politik. Salah satu contoh yang dapat kita lihat di mana Pancasila menjadi stabilitas politik di Indonesia ialah dengan adanya penyelenggaraan pemilu secara berkala, yang dimana penyelenggaraan pemilu tersebut tetap berorientasi kepada demokrasi, pada keadilan, dan juga tetap menghargai perbedaan, yang dimana tentunya hal tersebut ialah merupakan apa yang tertuang di dalam Pancasila. Untuk mengetahui tentang sistem multipartai ini, tentunya kita harus mengerti apa itu yang disebut dengan multipartai. Menurut pendapat saya, multipartai adalah salah satu sistem yang di dalamnya terdapat berbagai macam partai politik. Sistem tersebut tentunya akan memberikan berbagai dampak dalam stabilitas politik. Berikut ada dua dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya sistem multipartai. Yang pertama tentunya ada dampak positif atau kelebihannya. Yang pertama adanya oposisi, yang kedua hidupnya demokrasi, dan yang ketiga rakyat bebas untuk berpartisipasi politik. Dan juga dalam sistem multipartai ini tentunya mendapat dampak yang negatif atau dimana ditemukan kekurangan dalam sistem ini, yaitu yang pertama memicu permusuhan antar partai, yang kedua persaingan kursi yang tidak sehat, serta kepentingan golongan. Kedua dampak yang signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa multipartai sangat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Salah satu contoh konkret yang menjadikan multipartai mempengaruhi stabilitas pemerintahan ialah terbentuknya KIM+ atau dimana Koalisi Indonesia Maju yang dipelopori oleh Bapak Prabowo Subianto, yang dimana koalisi tersebut menduduki kursi pemerintahan dengan 10 partai yang berbeda dan hanya menyisakan beberapa partai. Jumlah kursi yang ada di dalam pemerintahan akan didominasi oleh Koalisi Indonesia Maju ini atau KIM+ ini, sehingga ditakutkan munculnya kepentingan-kepentingan golongan yang tidak selaras atau tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Partai politik memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem politik. Hal yang paling menonjol atau yang menunjukkan eksistensi partai politik dalam hal ini adalah di saat adanya pemilihan umum legislatif, di mana setiap partai politik memiliki wewenang untuk mengajukan calon legislatif tanpa adanya intervensi dari pusat. Wewenang partai politik tersebut menjadikan calon legislatif yang diajukan menjadi dilema. Di satu sisi, calon legislatif tersebut ialah wakil rakyat, dan di sisi yang lain ialah wakil partai. Realita dalam politik di Indonesia, kebanyakan calon yang mereka ajukan cenderung lebih tunduk kepada partai politik.
Hal tersebut dapat memicu terbentuknya kepentingan golongan oleh beberapa oknum melalui calon legislatif tersebut. Permasalahan tersebut didasarkan pada wewenang partai. Jadi, pendapat saya dalam menjaga ketidakstabilan fenomena di atas, pemerintah harus mengurangi wewenang terhadap partai politik, yaitu dapat dilakukan dengan penambahan persyaratan administratif setiap calon legislatif yang diusung oleh partai politik untuk menunjukkan serta menjaga integritas mereka. Dari calon yang diusung oleh beberapa partai politik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang disediakan oleh pemerintah, dan persyaratan itu lebih baik akan ditambahkan dengan seperti terbebas dari korupsi, kemudian riwayat pendidikan yang sangat tinggi, dan juga beberapa hal yang lain yang sehingga dapat menjadikan calon legislatif tersebut tidak hanya sebagai wakil partai saja, tetapi juga wakil yang mementingkan kepentingan rakyat. Penjelasan visi dan cita-cita negara nasional Negara Republik Indonesia sejatinya sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yang dimana isi dari visi serta cita-cita negara Indonesia tersebut ialah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perwujudan visi dan cita-cita negara dalam dinamika politik saat ini sangat sekali melenceng. Merdeka dalam berpolitik hanya sebatas hitam di atas putih dengan adanya intervensi oleh beberapa orang dalam hak memilih. Persatuan dalam politik hanya kiasan belaka, nyatanya perbedaan pilihan membunuh rasa persatuan. Kedaulatan tinggi yang seharusnya ada pada tangan rakyat menjadi milik pejabat. Keadilan yang terombang-ambing serta kebijakan tidak pro rakyat menjadikan makmur menjadi mundur. Realitas tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara visi, cita-cita negara dalam dinamika politik. Selain itu juga ditemukan bahwa praktik-praktik politik itu jauh dari mewujudkan visi dan cita-cita negara tersebut. Salah satu contohnya yang dapat kita ambil ialah di mana praktek money politik menjadi hal yang sangat diwajarkan sekaligus mewarnai cara berpolitik di Indonesia. Tentunya cita-cita dan visi negara Indonesia tidak sama sekali membenarkan hal tersebut. Untuk menghilangkan praktik ini harus ada kolaborasi antara penegak hukum dan juga masyarakat yang akan menjadi pemilih. Sehingga penegak hukum harus menjalankan visi dan misinya untuk menegakkan keadilan sebenar-benarnya, yang dimana tidak ada toleransi terhadap money politik. Dan juga untuk masyarakat, kita harus seringkali mengedukasi dan juga meningkatkan cara berpikir bahwa kita harus menjadi rakyat yang rasional dalam menentukan pilihan, karena pemimpin adalah seseorang yang dapat membawa kemana daerah yang akan dipimpin.